Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Adam Yulian dari bagian administrasi pembangunan. Hari ini kita akan belajar terkait penggunaan e-budgeting dalam proses revisi anggaran atau pergeseran anggaran. Sebelumnya kita akan masuk ke website e-budgeting surabaya.go.id. Di bawah ini ada user manual dan data di tahun 2017 hingga 2020. Bisa menghubungi bagian administrasi pembangunan untuk mengecek data-data tahun lalu. Oke, kita login dulu. Setelah login nanti akan ada tampilan halaman login yang menggambarkan ini e-budgeting 2021. Jadi jangan salah tahun ibu bapak kalau mau login. Nanti kita masuk menggunakan login user entry ya Bu ya. Nanti kita apa itu user entry dan lain-lain bisa nanti dicek di buku pedoman. Oke, kita klik setuju dulu. Oke, kita akan klik setuju, kemudian akan ditampilkan tampilan revisi. Ini adalah sekilas terkait tampilan revisi. Ada beberapa poin. Nanti Ibu bisa milih dari kertas kerja, terus revisi. Nanti langsung ada perbedaan entry dan revisi. Jadi posisi tahapan itu menjelaskan posisi sekarang Bu, revisi keberapa. Kalau ada revisi 3 ini berarti revisi yang ketiga. Kemudian ada posisi entry, itu berarti posisi inputnya masih di user entry. Jadi nanti ini akan berubah seiring proses berjalannya approval. Jadi kayak misal nanti masuk ke approval PPTK atau approval PAKPA atau approval TAPD, nanti ini akan berubah. Oke, terus kita akan klik edit. Oh iya, ini nanti klik edit di tombol plus tadi, kemudian ini bisa mengedit komponen yang akan dilakukan pergeseran atau revisi. Oke, di sini nanti ada keterangan volume, satuan, kemudian bisa diisi ya Bu ya, kira-kira nanti seperti apa, volumenya yang akan digeser berapa. Nah itu nanti sesuai dengan usulan. Kemudian di bawah ada catatan pergeseran dan catatan koefisien, nanti bisa diisi juga. Untuk volume sebelumnya saran dari saya lebih baik dihitung dulu dari Excel. Jadi begitu input nanti di e-budgeting, Ibu sudah tidak salah lagi untuk memilihnya ya. Nah, ini kalau ini kita akan coba untuk mengganti catatan pergeserannya menjadi memenuhi kebutuhan sub kegiatan kebutuhan kegiatan pemerintahan terkait non perizinan. Oke, setelah itu klik simpan ya, klik simpan, kemudian masuk lagi ke sini. Oh ya, di sini juga Ibu nanti bisa mencetak format kerja berdasarkan subtitle, format kerja berdasarkan rekening, format kerja tanpa komponen. Jadi nanti bisa di print, dicetak untuk memudahkan evaluasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini ada laporan perbandingan asli dan draft, bisa diklik. Nah, nanti ada laporan perbandingan semula menjadi. Jadi revisi kan tentu ada semula dan menjadi ya Bapak Ibu ya. Jadi mulanya berapa, menjadinya berapa. Ini diperiksa lagi apakah sudah benar, apakah terjadi pengurangan atau penambahan sesuai dengan yang diharapkan. Terus setelah pengecekan sudah dilakukan, jangan lupa mengisi catatannya untuk diproses ke yang lebih atas. Oke, kita samakan dulu tadi kan awalnya kan bukan untuk ini ya, bukan detail untuk honor RT RW dan LPMK, tapi untuk
penyesuaian kebutuhan kegiatan penelitian terkait dengan perizinan. Bapak Ibu bisa blok ini, kemudian copy dan paste ke catatan pergeseran. Setelah itu bisa Bapak Ibu klik untuk proses ke PPTK. Nanti setelah itu akan ada notifikasi seperti ini, telah berhasil memproses ke posisi PPTK. Oke, kemudian kita akan lanjut untuk login ke PPTK. Cek login PPTK-nya adalah oh iya, sebelum ngecek PPTK-nya siapa, Bapak Ibu bisa ngecek PPTK-nya siapa dari dari perbandingan tadi ada Umi Harti. Kalau di sini ada Umi Harti, Ibu bisa blok namanya, klik copy, kemudian dicari di nama Umi Harti, kemudian filter. Nah, nanti keluar login untuk penggunanya atau PPTK-nya. Dalam hal ini PPTK-nya user approval. Apa itu user approval? Bapak Ibu bisa cek penjelasannya di buku pedoman Gue Banget yang sudah ada di perangkat daerah masing-masing. Oke, setelah itu login ke user approval PPTK. Bapak Ibu bisa cek juga tampilannya hampir-hampir mirip, hanya perbedaannya hanya di action saja yang lebih terbatas karena tidak mengentry ya, hanya mengapprove saja ya. Jadi di sini bisa dicentang, kemudian cek untuk catatan pembahasan dan catatan perangkat daerahnya apakah sudah sesuai. Oke, jika oke, maka bisa ke proses ke KPA. Klik. Nah, nanti jika selesai akan muncul notifikasi telah berhasil memproses ke posisi KPA. Nah, di sini nanti sebelum melakukan proses approval KPA, Bu bisa lihat KPA-nya siapa, Bu Enti, sama seperti yang mencari yang Bu Umi Harti tadi. Saya masuk ke Enti, kemudian di filter ya, muncul logout, masuk di login KPA, kemudian sama seperti yang PPTK tadi. Nah, kita balik sebentar. Nah, di sini tuh kalau di login KPA akan terjadi perbedaan di status ya, bukan lagi entry ataupun PPTK tapi sudah namanya PA. Nah, di KPA melakukan approval di laporan perbandingan. Di laporan perbandingan dicentang, kemudian diproses ke tim anggaran. Klik proses tim anggaran. Nah, dari sini nanti bisa langsung ditunggu untuk proses approval dari tim anggaran. Setelah proses ini selesai, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi bahwa status revisi yang di pekerjaan atau di subkegiatan yang akan direvisi itu sudah mencapai tim anggaran. Nah, untuk yang siklus yang pertama di tim anggaran ini nanti Bapak akan melakukan DES atau forum diskusi dengan tim anggaran untuk menjelaskan perihal kenapa kok dilakukannya revisi pada subkegiatan tersebut. Nah, setelah melakukan DES, nanti Ibu Bapak akan diarahkan apabila ada revisi terkait subkegiatan yang perlu direvisi tadi. Maksudnya direvisi ini inputnya apakah perlu ada revisi atau tidak. Jadi kalau tidak, ya berarti akan langsung di proses approval dari tim anggaran. Tim anggaran terdiri dari 8 perangkat daerah. Bisa dicek juga di pedoman siapa saja. Oke, akan saya lanjutkan dulu untuk proses approval penyelia atau TAPD ya.
Jadi untuk approval penyelia pertama ini adalah approval TAPD, maksudnya yaitu nanti masuk ke login TAPD, salah satunya login ini, kemudian masuk dan kita cari yang dimana posisi yang melakukan revisi ke menu perbandingan, kemudian dilakukan approval seperti yang PPTK dan KPA tadi untuk proses approval penyelia. Oke, setelah proses approval tim anggaran tadi sudah selesai, maka kita coba kembali ke penjelasan awal ya. Jadi proses pergeseran itu seperti apa. Jadi dari awalnya perangkat daerah mengirimkan surat permohonan untuk melakukan revisi ke Sekda, kemudian selagi menunggu momen revisi dibuka, BKPD menunggu juga surat permohonan dari perangkat daerah yang lain untuk kemudian dilakukan revisi atau pergeseran anggaran untuk semua perangkat daerah yang sudah mengusulkan. Dari sini nanti akan masuk ke penyusunan komponen yang akan digunakan dalam subkegiatan yang direvisi. Jadi ini untuk apabila ada proses usulan SAS baru ya, atau satuan harga standar baru. Jadi nanti juga disusun untuk ditambahkan komponen barunya tersebut. Apabila tidak, hanya menggeser saja, nah cukup berarti dilakukan pergeseran volume dan anggarannya saja. Kemudian memilih rekening belanja yang dipakai pada komponen baru jika yang dipakai komponen baru tadi, kemudian melakukan pengisian pada anggaran yang akan digeser ini, kemudian ini masih user entry, melakukan pengecekan dengan pagu yang ada, kemudian dari user entry berkoordinasi dengan penyelia ATPEM untuk melakukan verifikasi kesesuaian data. Nah, setelah itu apabila perlu koreksi maka kembali mengulang lagi ke user entry untuk dibetulkan. Apabila sudah betul, maka dilanjutkan ke proses approval PPTK seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Kemudian dilakukan approval PAKPA jika sudah benar. Kemudian, nah ini saya akan menjelaskan yang tadi. Setelah TAPD melakukan approval, maka akan dikembalikan ke PA untuk dilakukan approval akhir atau PA2 ya, karena nanti sebutannya di e-budgeting itu PA2, bahwa anggaran yang sudah direvisi itu sudah betul. Setelahnya akan ditarik oleh penyelia untuk dimasukkan ke e-project. Jadi hasil revisi tadi yang di e-budgeting akan dilakukan approval oleh penyelia untuk ditarik ke e-project. Itu akhir dari proses pergeseran atau revisi anggaran. Oke, mungkin itu sekilas dari penjelasan terkait budgeting untuk proses revisi. Kita akan ketemu lagi nanti di proses budgeting untuk PAK maupun penyusunan murni. Semoga membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.